Hai teman-teman, itu dia cuaca di Bali beberapa hari ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen ke Bali nih di bulan-bulan atau musim-musim hujan kayak gini, ketahuilah bahwa Bali itu musim hujannya mulai dari bulan September sampai April besok. Nah, curah hujan di Bali sendiri itu grafiknya adalah kayak gini teman-teman. Jadi sekarang nih di bulan aku syutingnya di bulan Oktober, itu curah hujannya udah 4 hari dari seminggu itu biasanya hujan atau mendung-mendung manja kayak gini, dan 3 hari lainnya itu masih cerah. Nah, kalau misalkan nanti di bulan November apalagi Desember itu curah hujannya bisa nyampe 80% per minggu. Jadi mungkin cuma 1 atau 2 hari doang yang cerah. Nah, ada beberapa tempat atau kegiatan yang nggak akan aku rekomendasikan untuk kalian lakukan di Bali ketika kalian liburannya di musim-musim hujan kayak gini. Apa dia? Tonton terus sampai habis. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, bantu dong subscribe-nya sampai nyampe 100.000 subscribers. Anyway, makasih ya buat kalian yang udah subscribe. Jadi, beberapa hal yang aku nggak akan rekomendasikan ketika kalian berlibur ke Bali pada saat musim hujan kayak gini. Yang pertama adalah jangan mengunjungi air terjun. Kenapa teman-teman? Aktivitas outdoor aja ini udah nggak aku sarankan ketika kalian pergi ke Bali pada saat musim hujan ya. Apalagi pergi ke air terjun. Jadi kalau misalkan kalian ada nih di bucket list kalian pergi ke air terjun A atau B gitu, buru-buru dicoret deh. Karena walaupun hujannya itu gerimis di tempat air terjun ini aku berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, karena nih aku ke air terjun di saat musim-musim hujan kayak gini, walaupun pada saat sampai di sana itu cuma mendung dan gerimis-gerimis doang, pikir aku ya udah sih masih bisa kan gitu untuk foto-foto doang. Ternyata beberapa saat setelah aku sampai di sana dan hujannya sudah turun gerimis, aku diberitahu oleh penjaga di air terjun tersebut bahwa nggak boleh nih kita berada di bawah air terjunnya pada saat kondisi atau cuaca kayak gini, dan kita disuruh untuk naik segera. Waktu itu saat kita naik beneran deh hujannya makin deras dan volume air terjun yang keluar itu makin deras banget sampai dinilai berbahaya. Walaupun aku sudah di atas dan tidak di bawah air terjunnya lagi, itu aku disuruh untuk cepat mengungsi atau keluar dari tempat tersebut karena air terjunnya akan ditutup. Jadi teman-teman, banyak banget air terjun yang ditutup atau tidak bisa kalian kunjungi pada saat musim hujan kayak gini karena dikhawatirkan volume airnya terlalu besar dan bisa menyebabkan kecelakaan pada saat kalian di air terjun itu. Jadi mendingan untuk lebih berhati-hati lagi, kalian jangan deh pergi ke air terjun ini. Walaupun kalian lihat nih dari tempat stay kalian, wah ini kayaknya aman deh, sunny deh, nggak ada hujan, nggak ada gerimis dan nggak ada apa ya. Mungkin aja di tempat lain itu atau di tempat air terjun kalian berada itu nggak sama cuacanya. Jadi mungkin bisa kalian ganti dengan tempat-tempat yang lain yang lebih aman. Oke? Yang kedua, outdoor activity memang secara general nggak akan aku rekomendasikan, apalagi buat kalian yang ingin pergi ke Nusa Penida teman-teman. Emang aku tahu Nusa Penida itu lagi hype banget, kayaknya kalau ke Bali nggak ke Nusa Penida, atau buat kalian yang udah ke Bali, ya pasti kalian pengennya ke Nusa Penida karena belum pernah gitu kan ya. Cuman kalau untuk di musim-musim hujan kayak gini aku nggak bakal rekomendasiin banget. Yang pertama karena kalian mesti naik fastboat. Nah, fastboat itu pasti akan lebih satu berbahaya karena pada saat naiknya dan turunnya itu pasti akan lebih licin ketika musim-musim hujan, setelah hujan, pada saat lagi hujan atau ada gerimis sedikit aja itu akan lebih berbahaya kalian naik turunnya. Kalian bisa basah-basahan juga karena seperti yang kalian tahu kalau misalkan di sana itu kan naik turunnya kayak gini ya, nggak ada kayak atap atau apapun, jadi ya pasti basah lah ketika kalian ngantri untuk naik ke fastboatnya itu pada saat musim hujan. Nah, terus kenapa aku bilang spesifik Nusa Penida nggak aman ketika musim-musim hujan kayak gini adalah karena situasi atau kondisi jalan di sana itu belum terlalu bagus teman-teman. Jadi masih banyak jalanan yang berlika-liku. Memang hampir semua sih jalanannya berlika-liku di sana. Terus tanjakan dan turunan yang lumayan curam. Pada saat musim biasa aja itu jalanan di sana udah agak berbahaya, apalagi pada saat musim hujan. Nah, ditambah lagi buat kalian yang pengen di sananya itu naik motor itu big no. Tapi kalau naik mobil itu cost-nya lumayan mahal untuk nyewa mobil plus driver di sana. Jadi coba pikir matang-matang dulu dan pertimbangin dulu kalau misalkan kalian pengen ke Nusa Penida di musim-musim hujan kayak gini ya.
Aku bakal saranin kalian untuk sewa driver, walaupun cost-nya agak sedikit lebih mahal, tapi it way safer. Lah kan of itinerary aku di Bali malah outside activity semua, atau ke Nusa Penida gimana dong? Nggak kemana-mana dong ke Balinya. Jangan pesimis dulu teman-teman, karena masih banyak indoor activity yang bisa kalian lakukan, atau misalkan foto-foto di kafe-kafe cantik selagi kalian di Bali. Nah, list ini tuh mesti ada banget di itinerary kalian, jadi ketika mungkin cuacanya lagi nggak menguntungkan, kalian bisa pergi ke kafe-kafe atau restoran-restoran ini instead. Dan ketika kalian lihat mungkin cuacanya lagi bagus nih, tiba-tiba ya kalian bisa lanjutin itinerary kalian ke lokasi-lokasi atau aktivitas luar ruangan. Nah, beberapa aktivitas indoor atau kafe-kafe dan restoran-restoran indoor cantik 2022 ini aku bakal rekomendasiin di video aku yang ini. Jadi make sure kalian ke video aku itu sebelum merencanakan itinerary kalian ya. Linknya juga ada di atas itu. So itu dia tips dari aku ketika kalian pengen ke Balinya itu di musim-musim hujan seperti ini. Jangan takut untuk pergi ke Bali karena masih banyak banget wisata yang bisa kalian kunjungi walaupun lagi musim hujan ya teman-teman. Kalau gitu semoga tips ini bermanfaat dan see you in Bali. Happy holiday. Bye.